Halo semuanya, balik lagi di Cerita Horor bareng gue Ran. Dan gue Ren. Malam ini kita bakal ngebahas salah satu sosok paling ditakuti dalam sejarah kriminal Amerika, Richard Ramirez, yang dijuluki The Night Stalker. Kasus ini bukan cuma soal penghabisan tragis di tengah malam, tapi juga soal gimana satu kota, Los Angeles, hidup dalam ketakutan selama berbulan-bulan. Bayangin, lo lagi tidur di rumah, tiba-tiba lo sadar, jendela terbuka, ada bayangan hitam berdiri di sana. Dan yang bikin tambah menyeramkan, dia gak punya pola pasti. Korbannya bisa siapa aja, tua, muda, pria, wanita, bahkan anak-anak. Yang pasti, dia selalu datang di malam hari, diam-diam, kayak bayangan yang menunggu di dalam gelap. Sebelum kita bahas teror yang ngeguncang Los Angeles, kita kenalan dulu nih sama sosok di balik semuanya. Richard Ramirez. Lahir tanggal 29 Februari 1960 di El Paso, Texas. Anak bungsu dari 5 bersaudara. Keluarga Meksiko-Amerika. Keluarganya hidup sederhana, tapi jauh dari kata bahagia. Ayahnya kerja di rel kereta api, dikenal disiplin, tapi juga keras banget. Richard kecil sering kena amarah, sering kabur dari rumah. Dan tahu nggak, Ran? Kadang dia malah tidur di kuburan. Tidur di kuburan? Serius? Iya, katanya itu satu-satunya tempat dia bisa tenang. Bayangin, anak umur belasan nyari kedamaian di antara batu nisan. Dan disitulah sisi gelap hidupnya mulai tumbuh. Dia punya sepupu, Miguel atau Mike Ramirez, veteran Perang Vietnam. Tapi bukan veteran biasa. Mike sering nunjukin keponakannya foto-foto perang yang brutal banget. Bahkan ada yang katanya foto korban perang dalam kondisi, ya, tragis banget. Mike juga sering cerita hal-hal yang gak seharusnya diceritain ke anak remaja. Trauma perang, kebencian, kekerasan, semua dia tumpahin ke Richard. Dan yang paling fatal, satu malam, Mike melakukan tindakan ekstrim terhadap istrinya sendiri. Tepat di depan mata Richard. Gila, itu kayak ngeri banget sih. Anak umur belasan ngelihat hal segila itu, siapapun bakal kebentuk traumanya. Dan setelah itu, Richard berubah total. Dia mulai nyolong, kabur dari rumah, dan kenal sama zat-zat yang bikin dia makin gelap. Kayak hidupnya cuma muter di antara rasa takut dan kemarahan. Dan itu semua pelan-pelan ngarahin dia ke dunia yang gak ada jalan baliknya. Waktu makin berjalan, dia pindah ke California. Awalnya cuman pencuri kecil, maling receh di motel dan rumah-rumah kosong. Tapi yang tadinya cuma pencurian, berubah jadi obsesi. Dia makin gak bisa ngerem. Dan di sanalah sisi paling gelap dari dirinya akhirnya bangun sepenuhnya. Tahun 1984, Los Angeles belum sadar kalau mereka akan menghadapi masa kelam yang bikin satu kota nggak bisa tidur dengan nyenyak. Korban pertama yang tercatat adalah Jenny Vincau, 79 tahun. Ia ditemukan meninggal di rumahnya dengan luka-luka serius. Awalnya polisi pikir ini perampokan biasa, tapi kondisi TKP nunjukin hal lain. Ada amarah dan kebencian. Setelah itu, kasus demi kasus bermunculan. Rumah dibobol lewat jendela, korban diserang saat tidur, kadang dengan senjata tajam, kadang benda tumpul. Polanya nggak konsisten. Polisi bingung. Korbannya acak, laki-laki, perempuan, tua, muda, satu-satunya kesamaan. Semuanya diserang di rumahnya sendiri, di waktu paling tenang, malam hari. Los Angeles panik, warga mulai beli senjata, alarm rumah laku keras, toko besi penuh orang beli paku buat nutup jendela. Ketakutan merajalela. Dan dari situ, media mulai kasih dia julukan yang legendaris, The Night Stalker, bayangan malam yang tak bisa diprediksi. Ramirez punya kebiasaan aneh. Setelah melakukan penyerangan, dia kadang ninggalin simbol misterius di TKP. Ada tanda pentagram yang digambar pakai lipstik, ada kata-kata aneh di dinding. Benar. Di persidangan nanti, dia bilang kalau dia percaya pada iblis. Tapi para ahli percaya, itu bukan karena keyakinan, melainkan karena dia ngerasa berkuasa dengan menebar rasa takut lewat simbol-simbol itu. Dan yang unik, dia selalu pakai sepatu yang sama di tiap lokasi kejadian. Sepatu Avia hitam ukuran 11,5. Jejak itu akhirnya jadi petunjuk emas buat polisi.
Setelah ditelusuri, cuma sedikit toko di California yang jual ukuran dan model itu. Dari situ, detektif mulai nyusun potongan puzzle besar yang selama ini kabur di antara malam. Penyelidikan dipimpin 2 detektif top LAPD, Frank Salerno dan Gil Carillo. 2 nama yang nanti dikenal sebagai pahlawan di balik penangkapan Ramirez. Awalnya mereka skeptis, karena setiap kasus punya cara berbeda. Tapi makin lama, makin jelas, ini kerjaan orang yang sama. Polisi dapat kesaksian dari beberapa korban yang selamat. Mereka bilang pelakunya tinggi, kurus, rambut hitam panjang, dan punya gigi rusak. Salah satu anak kecil yang selamat bilang, dia nyuruh aku bilang ke orang-orang kalau iblis yang menyuruh dia. Polisi akhirnya nemuin sidik jari dari mobil curian yang ditinggalin pelaku. Setelah dicek ke database, hasilnya cocok dengan nama Richard Ramirez, seorang residivis pencurian dari El Paso. Saat itu, mereka baru sadar, bayangan yang selama ini menghantui Los Angeles punya wajah nyata. 31 Agustus 1985, media di seluruh California siarin wajah Richard Ramirez. Tapi Ramirez nggak sadar, wajahnya udah dikenal semua orang. Dia masuk ke toko buat beli makanan. Tapi orang-orang mulai sadar siapa dia. Tatapan aneh, bisikan kecil, lalu satu orang berteriak, "Itu dia, The Night Stalker." Dan yang luar biasa, warga biasa yang akhirnya menangkap dia. Ramirez sempat kabur naik bus, lari ke jalanan, tapi warga ngejar rame-rame sampai akhirnya dia tertangkap dan diamankan sampai polisi datang. Ironis ya, orang yang selama berbulan-bulan bikin satu kota hidup dalam teror, akhirnya tumbang karena keberanian orang-orang yang udah muak dengan ketakutan itu. Gila sih, warga satu kota bisa kompak kayak gitu. Menurut lo, kalau kejadian itu di zaman sekarang, apakah warga bakal bantu atau malah cuma rekam pakai HP buat konten? Persidangan Richard Ramirez dimulai tahun 1988. Prosesnya panjang dan penuh drama. Dia didakwa atas belasan kasus penghabisan, percobaan penghabisan, penyerangan, dan pencurian. Tapi yang paling mencolok bukan dakwaannya, melainkan sikapnya. Selama persidangan, dia sering tampil dengan tatapan dingin. Kadang tersenyum waktu kesaksian korban dibacakan. Kadang menunjuk simbol pentagram di tangannya. Seolah dia menikmati semua perhatian itu. Akhirnya, tahun 1989, juri menyatakan dia bersalah di semua dakwaan. Hakim bilang, perbuatanmu begitu kelam, sehingga satu-satunya keadilan yang pantas adalah hukuman tertinggi. Dia dijatuhi hukuman mati lewat gas chamber. Tapi nggak pernah dijalankan karena proses banding yang panjang. Richard Ramirez meninggal di penjara tahun 2013 karena kanker, di usia 53 tahun. Akhir yang tenang buat perjalanan hidup yang penuh kegelapan. Kasus The Night Stalker ninggalin luka panjang di masyarakat. Banyak keluarga korban yang masih trauma. Bahkan sampai sekarang, generasi baru di Los Angeles masih tahu masa ketika orang takut buka jendela malam hari. Tapi di sisi lain, kasus ini juga jadi pelajaran penting buat aparat hukum. Pentingnya kerjasama lintas wilayah, pentingnya data sidik jari digital, dan pentingnya keberanian saksi buat bersuara. Dan satu hal lagi, gak semua kegelapan datang dari luar. Kadang mereka tumbuh perlahan di dalam diri manusia yang kehilangan arah. Kalau lo tinggal di kota besar, mungkin lo mikir, itu cuma terjadi di luar negeri. Tapi kejahatan kayak gini bisa muncul di mana aja kalau kita cuek terhadap sekitar. Makanya, kalau lo ngerasa ada sesuatu yang gak beres di lingkungan lo, jangan diem. Laporkan, bantu, jangan takut. Dan kalau lo punya temen yang lagi berjuang secara mental, jangan dijauhin, justru dirangkul. Richard Ramirez udah nggak ada. Tapi kisahnya ngingetin kita semua bahwa kegelapan paling berbahaya bukan di lorong kota, tapi di hati manusia yang kehilangan nurani. Gue Ren. Dan gue Ran. Kalau lo suka cerita kayak gini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kasus mana yang pengen lo denger di episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, biar lo nggak ketinggalan kisah nyata yang bikin lo mikir seberapa aman sebenarnya dunia yang lo tinggali.